Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Salam sukacita untuk kita semua, bersyukur di dalam segala hal. Kalau minggu ini kita masih bisa bertemu lewat online, tapi kita bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam setiap hidup kami. Siapkan hati kita, keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah masing-masing. Gunakan setiap waktu yang ada, gunakan setiap kesempatan yang ada. Bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan masih kasih dalam setiap kehidupan kita. Tidak selamanya kita akan temui waktu-waktu yang ada seperti hari ini. Sebab itu mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapa yang baik. Terima kasih. Sungguh kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Sampai kapanpun Engkau tetap Tuhan kami. Engkau Allah yang besar. Engkau setia Tuhan selamanya. Kasih setiamu selalu baru bagi kami. Kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, anugerah-Mu. Sungguh kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan perbuatan-Mu. Jalan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, buatlah jalan-Mu bagi kami. Bagi kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu. Mari angkat hatimu, mari bermazmur bagi Dia Allah. Sebab Yesuslah Tuhan, Dia Raja selamanya, Dia kudus. Pujian bagi Allah, hormat kemuliaan bagi Dia. Yesus saja yang layak. Bahwa kami menikmati Engkau, bahwa kami melihat kasih-Mu, bahwa kami untuk melihat setiap anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih. Layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau disembah. Segala lidah mengaku Kristus. Kami bertalut menyembah kepada Engkau selamanya, selamanya. Oh, kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Angkat hatimu. Besar anugerah-Mu, ya Bapa, betapa kami bersyukur. melimpah Hidup kasih kami karena anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. semakin hari semakin bertambah besar sama-sama katakan besar anugerah-Mu. besar Anugerah-Mu Yesus, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Katakan dengan hatimu, segenap hatimu. Anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. melimpah Kasih-Mu semakin hari
semakin bertambah besar. Kami katakan besar anugerah-Mu. Besar Tuhan, nikmati Yesus, amin. Selalu melihat atas kami Tuhan. Semakin hari kami mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. hari semakin bertambah besar. Aduh, Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah Lagi katakan, besar. semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Semakin hari kami semakin melihat, mengalami dan merasakan anugerah Tuhan terus berlimpah atas setiap hidup kami. Kami bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada pengharapan yang lain selain di dalam Yesus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sampai kapanpun Engkau tetap Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari Tuhan terus berkarya atas hidup kami. Layakkan kami dan layalah Engkau untuk kami tinggikan pada hari ini. Berkat-Mu ada atas ibadah online kami pada hari ini. Kami yang ada di tempat ini, baik di rumah masing-masing dimanapun kami berada, kami mengalami kepenuhan dalam kelimpahan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah kami. Yang percaya bersama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap hidup ini. Melewati banyak hal dalam hidup ini, tapi kita selalu melihat bahwa Tuhan selalu menyertai setiap jalan hidup kita. Dia Allah Immanuel. Sampai hari ini Ebenezer, pertolongan Tuhan sempurna. Mari sama-sama kita mau katakan Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai, Tuhan menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Katakan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Sama-sama kita mengatakan, kita melihat Tuhan kita punya Tuhan kita, yang menyertai setiap Allah hidup. Maha Kudus. Bagi orang Bagi benar, orang benar di hadapannya, Dia ingat janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Katakan, Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan sekali lagi dihanguskan. dari awal, kita punya Tuhan yang Tuhan menyertai yang menyertai kita, Ya Allah. Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Amin. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Katakan, Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan.
kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Lagi katakan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. lagi. Dan tidak akan dihanguskan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekalipun kami harus melewati air yang begitu deras, tapi air itu tidak akan pernah menghanyutkan kami. Api itu tidak akan pernah membakar setiap kehidupan kami. Sebab kami melihat dengan mata iman kami. Kami punya Tuhan yang menyertai. Asal kami tetap setia, maka Engkau ingat perjanjian atas orang-orang yang berlaku setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Tuhan atas kami, siapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat firman-Mu. Hanya firman Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kami, meneguhkan roh kami, memuaskan, membaharui kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menikmati firman. Bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita selalu dalam hidup ini. Apa kabar? Selalu kita bilang pasti kabar semua baik dengan Tuhan ya. Sekalipun apa yang kita lihat memang ada banyak hal-hal yang kurang baik terjadi, tapi kita bersyukur Tuhan sementara memulihkan keadaan bangsa dan kehidupan kita. Puji Tuhan, di dalam Efesus Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, saudara, kita mau perhatikan di sini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi kita melihat, sebab karena kasih karunia kita sudah ditolong dan diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha atau kerja kita, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. All because of your grace. Saudara, dikatakan bahwa semua hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita tidak ada yang bisa memenuhi standar dan syarat yang daripada Tuhan. Saya bilang siapapun sekelas nabi pun tidak bisa. Kita tidak bisa masuk di standar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi inilah anugerah, inilah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang tidak pantas untuk kita dapat, untuk kita bisa miliki, untuk kita terima, tetapi Allah beri itu untuk kita. Makanya jelas, tetapi itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha, bukan karena kasih hasil kerja kita, saudara, atau apapun. Kamu diselamatkan, dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan, kita diambil, kita ditarik, kita ditolong, gitu saudaraku ya. Kita dirampas ya dengan caranya Tuhan untuk kita masuk dalam keselamatan yang sempurna dari Tuhan oleh iman. Dengan alasan apapun, usaha kita manusia nggak ada yang bisa untuk nyelamatin kehidupan kita. Kita harus sadar ini, selain dari kasih karunia Allah. Tanpa sadar dalam hidup ini, ketika kita jalani hidup ini, kita berpikir bahwa semua karena hasil pekerjaan dalam setiap hidup kita. Tapi kita diingatkan lagi, pada hari ini kita ada sampai hari ini, keberadaan kita. Ya, kita ditolong, kita mengalami keselamatan. Sekalipun dunia sedang berubah, dunia sedang beranjak, sedang menuju dikatakan pada satu kelenyapan, tapi sampai hari ini kita tetap melihat penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tuh dalam setiap hidup kita. Saya katakan ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa melihat akan kasih karunia ini. Kita menyadari dalam hidup kita manusia bahwa yang membuat kita jatuh di dalam dosa, dikatakan manusia jatuh di dalam dosa, yang manusia sendiri yang melakukannya. Tapi kita nggak bisa nyelamatin gitu saudara, hidup kita nggak ada yang bisa. Tapi kita ditarik di situ, dikata-kata diselamatkan ya. Ini inisiatif Allah.
Karena manusia nggak bisa apa-apa. Untuk nolong diri kita sendiri aja kita nggak bisa. Betul nggak saudara? Terbukti ketika kita sakit atau ketika kita mengalami sesuatu hal, untuk diri kita sendiri kita nggak bisa tolong. Kenapa kita bisa sakit, kenapa kita bisa mengalami segala sesuatu hal, kita bisa terjatuh, tangan kita bisa luka, atau kita mengalami cedera atau apapun dalam hidup ini, kita nggak bisa tolong diri kita sendiri, nggak bisa. Itu artinya itulah manusia ya, nggak bisa buat apa-apa. Dan hidup kita melihat Alkitab itu kalau ngomong firman pasti itu terjadi, dan sekarang sedang digenapi satu persatu ya. Dan hidup kita sekarang memang benar-benar hidup karena percaya. I believe in you Jesus. Hidup karena percaya, bukan lagi dengan apa yang kita lihat. Karena ketika kita melihat dunia ini kita semakin gelisah. Kita melihat ada yang berkata, aduh saya kalau lihat status-status sekarang ya, berbicara tentang kematian, di sana mati, di sini mati, di sana begini, di sini begini, katanya aduh rasanya memang malaikat pencabut nyawa itu ada di belakang saya katanya ya. Begitu mengejar keluarga saya, sampai kadang-kadang melihat status orang aja saya bisa lemas lutut saya, katanya seperti itu gitu ya. Ini dia segitu saudara, ketika kita melihat sesuatu yang ada di dunia ini saudara, semua menggelisahkan, mengecewakan dalam setiap hidup kita. Sebab itu dikatakan tadi kita punya iman yang diberi oleh Allah. Ya, saya katakan iman ini adalah mata ketiga kita orang percaya, harus punya, harus aktifan, harus dipakai. Iman memberi mata bagi hati kita. Ayo kita mau melihat segala sesuatu sekarang melalui iman ini. Karena dibilang orang percaya akan hidup sekarang bukan lagi dengan apa yang kita lihat dengan mata ini, tetapi dengan percaya, dengan iman. Melihat, punya mata seperti Allah melihat. Kalau contoh di dalam Alkitab tuh kita digambarkan seperti mata burung Raja Wali. Kenapa? Karena Raja Wali itu memiliki satu ketajaman yang cukup jauh melebihi dari burung-burung yang lain, dari hewan yang lain ya. Dikatakan dia memiliki satu ketajaman yang luar biasa. Mau kabut tebal, awan seperti apa, mau di bawah itu seperti apa, dia dari ketinggian berapa, melihat sampai ke dalaman laut, ke dalaman berapa, itu dia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam sana. Ini dia maksudnya. Allah menaruh iman di dalam kita biar kita bisa berpikir seperti dia. Ya, memahami dan mengerti. Seperti minggu lalu saya katakan, sepikir setujuan dengan Allah ini nggak gampang saudara. Kita mau sehati sepikir dengan suami, dengan anak, dengan keluarga itu nggak gampang gitu, apalagi dengan Tuhan. Tetapi kita diberi iman untuk bisa setujuan dengan Allah, pikiran. Karena saya bilang nggak bisa mengkotakkan Tuhan tuh, kita nggak bisa masukin di kotak gitu saudara. Iya, minggu kemarin saya bilang siapa yang bisa atur dan menasehati dia. Tetapi iman yang akan membawa kita untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Iman membawa kita melihat di segala sisi kehidupan, membuka wawasan kita untuk lebih lagi sebatas manusia, sampai kita menemukan sesuatu yang namanya keajaiban. Itu dia gitu saudara. Ayo kita mau moving forward ya, melangkah lebih dalam, melangkah lebih maju lagi saudara ya. Jangan berhenti di sini atau di situ gitu saudara. Tapi kita disuruh berjalan lebih, kita sedang lebih lagi disempurnakan di hari-hari ini. Kita melihat sesuatu yang ada di depan kita ya. Boleh ya saudara menoleh ke kiri dan ke kanan, ke belakang sedikit. Kalau kita naik mobil, kenapa kaca spion itu lebih kecil dari kaca yang ada di depan? Kaca mobil yang di depan tuh lebih luas. Kita dibawa untuk fokus kepada sesuatu yang Tuhan mau bawa, sesuatu yang ada di depan kita. Ya, kaca spion mobil ada kecil-kecil. Jadi kita nggak boleh banyak lihat di kiri, nggak boleh banyak lihat ke kanan atau ke belakang gitu saudara ya. Hanya sekilas aja saudara. Ada hak yang akan kita terima, janji Allah, sesuatu yang di depan kita. Ya, pujian tadi bilang Tuhan tuh ingat perjanjiannya dengan kita, kepada orang-orang yang hidupnya setia dengan dia. Hari-hari ini saudara, saya sering kali katakan bahwa kita udah gak bisa hidup seperti yang kemarin. Kita mau lebih mengasihi dia, kita mau lebih setia lagi, kita mau lebih mencintai karena sadar, karena anugerah lah hidup kita ini ya. Iman itu kontra logik ya. Iman itu kontra logik
Tapi iman itu kalau kita mau memperhatikan, mau lihat, itu dia lebih tinggi dari setiap pemikiran apapun, saudara. Bukan artinya kita nggak perlu berpikir secara logika. Oh, itu perlu, saudara ya. Kita masih ada di dunia ini, hidup dalam manusia kita perlu. Tapi kebanyakan logika ujungnya pertikaian, saudara. Kenapa? Karena tidak percaya, nggak percaya. Logik kita harus tunduk kepada firman. Ini dia 2 Korintus 4 ayat 18 bilang apa? Sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan untuk sekarang, ya, bahkan sampai ke depan kita, melainkan yang tidak terlihat. Banyak ayat firman Tuhan yang berkata ini. Karena yang terlihat itu sementara, tetapi yang tidak terlihat itu adalah kekal. Kita seringkali berpikir itu keliru. Kita melihat bahwa yang kita lihat dengan mata itu yang kekal, ya, yang tidak terlihat itu tidak ada gitu, saudara. Nggak seperti itu ya. Iman itu adalah kendaraan yang membawa kita masuk di dunia yang tidak kelihatan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita cuma punya iman sebatas cantolan tuh nggak bisa, ya. Sebatas percaya nggak bisa, saya bilang. Karena iblis pun percaya Tuhan tuh ada. Jadi iman itu harus menjadi kendaraan yang membawa kita masuk di dunia yang tidak kelihatan. Belajar melihat yang tidak kelihatan, seen the unseen. Ya. Manusia hanya sadar dengan apa yang dilihat. Betul tidak, saudara ya? Sadar kita, ya, ada dunia lain. Ya, ada dunia lain. Ya, dunia kasat mata, saudaraku ya, ada. Saudara, kalau kita punya mata iman, oh, ini sangat membantu, menolong, solusi. Kenapa firman bilang hidup kita bukan lagi karena melihat? Ya, mari kita mau pakai hidup yang seperti yang Tuhan bilang ini, saudara. Ini akan menolong kita, apalagi di masa-masa sekarang. Dunia ini tidak bicara apa ya? Bicara soal dunia fisik ya, yang bisa lihat, sentuh, kita raba. Tapi ada dunia yang tidak nampak. Ini harus kita sadar. Ya, makanya di sini perlu iman. Iman itu sesuatu hal yang belum kelihatan. Kalau yang sudah saudara dapat atau lihat bukan lagi iman. Kita lebih sadar dengan krisis, virus, ya, nggak terlihat itu, tapi dia ada. Ya, kalau dengan krisis itu terlihat. Wah, ekonomi dunia mengalami ini dan itu. Penyakit kita rasakan, kita seringkali lebih sadar dengan hal-hal seperti ini. Kesulitan-kesulitan, ya saudaraku ya, itu kita sadar, kita rasa. Virus seperti gak ada tapi ada, gak sadar, saudaraku ya. Sulit untuk kita menyadari apa yang tidak terlihat, karena kita lebih fokus kepada apa yang kita lihat. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, saudara, bahwa orang benar akan hidup oleh karena percaya. Percaya kita itu mata iman, ya, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada janji, ada anugerahnya, ada kehadirannya. Itu kita harus ngalami dan kita harus lihat. Makanya manusia gampang kecewa, khawatir gitu, saudara, putus asa. Kenapa? Dengar berita, saudaraku ya, melihat, apalagi saudara, yang sering kali kita ngalamin dalam hidup ini gitu, saudaraku ya. Kita rasakan gitu, saudara, karena ya seperti hal-hal yang seperti ini ya, yang nampak gitu. Tapi ada banyak hal yang sering kali juga tanpa kita sadar, saudaraku ya, dalam hidup ini bahwa itu ada. Itu ada, saudara. 2 Korintus, Paulus, saya ingat di dalam pasal 4 ayat 16 dan 17 itu bilang apa? Paulus bilang begini, aku tidak tawar hati. Nah, ini dia, saudara, banyak orang yang lagi tawar hati. Manusia lahiriah memang kalau kelihatan dengan mata makin merosot secara tubuh. Paulus berkata seperti itu. Keuangan makin merosot, kekuatan makin merosot, semua dalam keadaan buruk misalnya seperti itu. Tapi manusia batinia ini dibaharui. Yang batinia ini enggak kelihatan. Tanpa sadar kalau kita mendengar firman, kita ibadah, kita bersekutu, kita kasih makan dia dengan hadirat Allah, dengan doa kita kepada Allah gitu, saudara. Dia dibaharui dan tidak akan tawar hati, tidak pesimis, tidak putus asa, tidak kecewa, saudaraku ya. Itu tidak kelihatan. Tapi terkadang kita nggak sadar akan hal ini. Ini Paulus menyadari sekali. Aku tidak tawar hati, kami tidak tawar hati. Manusia lahiriah kami yang kita lihat memang
keadaan sekarang. Coba saudara lihat apa? Sesuatu hal yang kita lihat dengan mata. Sesuatu yang fisik itu makin hancur, makin rusak. Manusia gampang tawar hati. Ingat, di balik setiap fakta ada fakta yang lain. Betul gak saudara? Jadi jangan terbatas dengan satu fakta dalam hidup ini. Ketika memang keadaan kita sekarang ini fakta loh. Ini live, ini nyata gitu saudara. Contoh, olahraga, faktanya melelahkan. Betul gak? Berkeringat, capek, ngos-ngosan. Tapi ada fakta lain, olahraga itu menyehatkan, sekalipun sedikit kegunaannya, tapi menyehatkan. Ada fakta lain di balik fakta yang ada tadi. Kalau kita makan pete atau jengkol, faktanya memang bau, ya. Tapi ada fakta lain, orang bilang enak dan menyehatkan. Dunia faktanya makin susah, ya. Bisnis orang bilang makin melotot, gitu saudara, makin tegang. Ya, tensi naik turun hari-hari ini dikatakan seperti itu. Faktanya makin susah, tapi ada fakta yang lain bahwa Allah kita ingat perjanjiannya. Amin. Ya, dengan orang-orang yang setia. Itu dia. Ya. Mata kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita punya mata yang ketiga itu yang melihat bahwa Allah sedang bekerja untuk kita. Ya, dia sedang melakukan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sampah pun dia bisa ubah menjadi emas. Ya, kutuk pun dia bisa ubah menjadi berkat. Ya, sesuatu yang hancur pun Allah bisa buat menjadi sesuatu apapun dalam hidup ini. Contoh yang tidak terlihat itu apa sih? Angin, virus, COVID itu nggak terlihat, saudara ya, nggak lihat, tapi ada, ya. Gelombang, wifi, kita punya gadget, punya handphone, saudara bisa telepon orang di Arab, di India, di Amerika, saudara bisa ngomong, saudara bisa terkoneksi, terhubung, saudaraku ya. Emang kita tahu wujudnya? Emang kita lihat gelombangnya seperti apa, molekul atom itu seperti apa? Kita nggak lihat. Tapi HP yang ada di tangan kita itu bisa terhubung dengan segala macam sumber informasi. Ini banyak hal nyata tapi tidak kelihatan. Itu iman, ya, yang kita nggak lihat. Itu Tuhan udah kasih. Mazmur 34 ayat 7 bilang apa? Malaikat Allah itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Ingat baik, tidak kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang takut akan Dia. Malaikat Allah berkemah dan meluputkan. Kita nggak lihat kan, malaikat itu berkemah, nggak lihat, ya saudaraku ya, kita nggak lihat. Tapi Alkitab bilang itu ada. Mata kita nggak lihat, ada eksistensi dari malaikat menjaga kita. Dalam bahasa asli berkata, malaikat itu berkubu di sekeliling kita ternyata. Ya, nggak lihat. Tapi kalau kita punya mata iman yang saya katakan tadi, mata Allah, kita melihat. Harus punya kesadaran akan hal ini. Ya. Mazmur 5, apalagi? Sebab Engkau Tuhan yang memberkati orang benar. Engkau yang memagari kami dengan anugerah, pemazmur berkata, seperti perisai. Apakah kita lihat? Kita nggak lihat juga kan? Kalau Tuhan pasang pagar-pagar di sekeliling hidup kita, anugerah tuh kayak apa kita nggak lihat dengan mata, tapi itu ada. Perisai itu kita nggak lihat, tapi ada. Contoh, Ayub nggak sadar kan kalau ada pagar perlindungan dia, tapi dari keluhan iblis kita disadarkan. Kalau iblis nggak ngomong kepada Tuhan, kita nggak disadarkan. Baru kita sadar. Kenapa? Iblis ngeluh kan? Oh iya, karena Ayub engkau pasang pagar, engkau menjaga dan memberkati dia. Ada pagar perlindungan ternyata, ya, yang kita nggak lihat dengan mata kita. Pujian tadi bilang dia Tuhan yang menyertai kita. Kita nggak lihat, tapi itu ada, ya. Itu dia gitu saudaraku. Ada satu power yang tidak kelihatan. Wih, itu luar biasa sekali saudara. Roh dunia ini memperalat logik kita, memperalat memakai logika kita, sehingga dia memberitahu kepada kita tentang ketidakberdayaan kita, ketidaksanggupan kita,
keterbatasan kita. Ya, nggak masuk akal gitu saudaraku ya, hati-hati. Jangan kita salah mengambil senjata logika kita pakai di masa sekarang. Dia makan habis kita saudaraku ya. Sebab Tuhan bilang dan Tuhan sudah kasih tahu, orang benar akan hidup. Bukan lagi apa yang kita lihat. Karena semua yang kita lihat adalah sesuatu yang mengecewakan. Daud ketika dia mau hadapi Goliat, coba saudara lihat, bandingkan dengan Saul. Ya, Saul yang pada saat itu seorang hebat, dibanding Daud siapa? Ya, yang gak ada apa-apanya, tidak punya pengalaman. Tetapi Saul tawar hati. Dia mengalami ketakutan karena dia melihat Goliat. Ya, dengan tombak pedang. Bahasa aslinya itu pedang andalannya Goliat. Ya, ada ancaman besar. Daud pun melihat. Ya, Daud melihat seperti yang Saul lihat. Tapi Daud lihat yang Saul gak bisa lihat. Nah, ini kelebihannya, ini perbedaannya. Sama-sama melihat, tetapi ada yang Daud lihat di Goliat yang Saul gak bisa lihat. Yaitu bahwa kamu bisa datangin aku dengan tombak andalanmu, dengan pedangmu, tapi aku punya Allah yang lebih besar dari Goliat. Aku cuma punya ketapel, tapi aku punya kuasa di dalam nama Yesus. Nah, itu Saul gak lihat. Itu contohnya 10 pengintai. Kita tahu ketika mereka survei tanda perjanjian, mereka melihat sama-sama kan, 10 dan 2 orang, Kaleb dan Yosua. Hasilnya beda. Hasilnya beda saudara. 2 orang ini beda, Yosua dan Kaleb. Emang sama-sama mereka melihat raksasa. Sama-sama, gak bisa bohong saudara. Tapi cara pandang 2 orang ini beda. Nah, ini dia gitu saudaraku. Yang dikatakan tadi, kita mau melihat seperti Tuhan tuh melihat. Justru yang tidak kelihatan itu yang kekal sifatnya daripada yang terlihat. Cara pandang pendek itu kita punya, cuma melihat sebatas mata. Apalagi kalau sudah rabun, apalagi kalau sudah pakai kacamata, saudara, kita sudah kurang seringkali jelas. Seperti saya kadang-kadang kalau mau lihat sesuatu yang di depan aja, kadang-kadang seterang apapun udah gak bisa jelas gitu saudaraku ya. Dan terbatas secara fisik. Di balik kejadian peristiwa sekarang yang kita hadapi, apa yang saudara lihat? Nah ini, mata ketiga tuh akan melihat saudaraku. Alkitab bilang, jika matamu baik, maka teranglah jalanmu. Jika buruk, maka gelaplah seluruh hidupmu. Penting banget ya, mata kita dan melihat seperti apa. Sebab itu mata iman, mata ketiga yang saya katakan itu matanya Allah. Kita harus punya kemampuan untuk melihat dunia lain. Bukan dunia uka-uka ya saudara, dunia lain, dunia secara rohani. Dunia ini kita gak bisa sterilkan, kita gak bisa pakai desinfektan ya, untuk nyemprot dunia ini supaya lepas dari masalah, gak bisa. Ketika Elisa dikepung, dia gak berdoa supaya bujangnya itu supaya bujangnya itu bisa, ayo kita berdoa, artinya supaya kita bisa singkirkan ini musuh-musuh yang ada. Enggak, tapi dia berdoa apa? Tuhan celikan mata bujangnya. Emang bujangnya buta gitu? Enggak buta, bujangnya itu enggak buta. Dan dia enggak berdoa untuk menyingkirkan masalah atau orang-orang yang datang menyerang dia, enggak. Tapi celikan mata. Nah ini dia, kita harus dicelikan. Open the eyes of my heart Lord. Ya, kita selalu harus berdoa, Tuhan buka mata hati kita untuk aku melihat mujizat-Mu, melihat kebaikan-Mu, melihat anugerah-Mu, melihat penyertaan-Mu jauh lebih besar. Amin. Ya, jauh lebih besar dari semua yang ada yang kita bisa lihat. Ini dia saudara, maksud Elia kenapa? Kalau bujang Elisa ini, kalau bujangnya bisa melihat, dia akan melihat bahwa yang menyertai kita lebih besar. Itu mata biasa gak ngelihat. Nah itu dia gitu saudara, itu penting banget untuk kita bisa menjaga selalu dengan stamina sukacita kita, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera. Kita harus melihat apa yang tidak kelihatan sekarang gitu saudaraku ya. Ulangan pasal 34 saudara, ayat 7 kalau gak salah saudara, itu tentang bagaimana Musa berumur 120 tahun saat dia mati. Matanya belum kabur, terjemahan yang lain bilang masih baik, masih bagus. Kekuatannya ternyata belum hilang. Ya.
masih bisa melihat the words, believe gitu saudara, bisa melihat dan percaya kepada Tuhan. Bukan physical gitu saudara, melihat sesuatu yang fisik, bukan karena umur masih muda loh ya, 120 tahun dia udah tua di sini ya. Artinya pengaruh mata ini luar biasa gitu saudara, melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan buat. Dia melihat dampaknya ke pikiran dia, ke hati dia, ke jiwanya. Kita melihat ya, ini dia gitu saudara. Waduh, jadi sangat mempengaruhi sekali. Saat ketika kita perjamuan kudus, yang ada di tangan kita roti dan anggur, apa yang ada di pikiran kita? Orang lain mungkin melihat biasa, cuma secuil dan sesedikit ini gitu ya saudara. Kita nggak lihat pengalaman 2000 tahun yang lalu itu, kita nggak lihat, tapi dengan yakin kita imani, amin ya, itu yang sudah menyelamatkan kita dan memberi kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita saudara. Sebab itu mari saudara, kita perlu ya melihat seperti apa yang Tuhan lihat. DNA kerajaan Allah, ada darah ilahi Kristus mengalir dalam hidup kita ya. Kita nggak lihat di pengalaman 2000 tahun itu ya. Kita melihat cuma satu hal yang biasa ketika kita ikut perjamuan, tapi di situ ya kita melihat nyawa setiap makhluk itu bersumber di darah ya. Ketika kita perjamuan kudus ya, Alkitab berkata setiap itu di dalam imamat, setiap anak itu ada kemiripan di dalam diri orang tuanya lewat darah, karena ada hubungan darah di antara anak dan orang tua itu. Kita orang percaya yang sudah ditebus dengan darah, bukan dengan darah yang fana tapi yang mahal, yaitu nyawa Kristus. Jadi otomatis kita harus ada kemiripan, keserupaan yang dibilang Allah. Jadi DNA Kristus pun mengalir atas tubuh kita. Ada atmosfer kekekalan, Zoe in Christ, hidup Allah ada dalam hidup kita. Dan dia datang untuk ini ya. Kita ada di hari-hari ini yang sangat ngeri ya, di dalam situasi ini. Tapi mari kita punya mata Tuhan, mata Allah, mata ketika itu untuk melihat perkara besar. Doa kita diberi sehat, diberi kekuatan, diberi umur panjang. Seperti Ayub 5 bilang, dalam usia yang tinggi aku akan turun ke kubur. Doa kita full of X gitu loh saudara, dalam umur kita. Apa yang Tuhan firmankan, kita imani akan hal itu. Ada satu Kejadian 1 bilang sesuatu yang real life, kita miliki satu kuasa, kita dikasih otoritas, kita dikasih kekuatan yang luar biasa di hari-hari ini. Kita diciptakan, didesain untuk memiliki otoritas atas alam semesta dalam rencana Tuhan yang semula. Sebab itu mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, jangan kita tertawa dengan situasi, dengan PPKM. Puji Tuhan kita mulai diberi kelonggaran saudara. Mari kita mau bangkit dia dengan Tuhan, memiliki kuasa kebangkitan, alami kebangkitan di resurrection. Saya bilang melihat, mengalami, merasakan anugerah Tuhan makin melimpah dalam setiap kehidupan kita gitu saudaraku ya. Mengalami segala sesuatu hal di area hidup kita. Memang kita gak bisa bohong, kita lihat fakta, tetapi saya bilang tadi ada fakta yang lain dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Sebab itu aktifkan dan pakai mata Tuhan tuh dalam hidup kita untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kita mau deklarasikan sesuatu yang ilahi dalam hidup ini ya. Jaga jarak, tapi jangan buat, saya katakan, spiritual distancing dengan Tuhan. Jangan, kita mau semakin dekat dengan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hari-hari ini kita mau lebih lagi melekat dengan Tuhan, karena hidup kita hanya karena oleh anugerah Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan hari ini. Kita gak bisa tolong diri kita sendiri, kita gak bisa berbuat banyak untuk diri kita sendiri. Betul gak saudara? Apa yang ada di tangan saudara, apa yang ada di hidup kita, yang kita miliki dalam hidup ini, ada saatnya tidak berdaya dan tidak menolong dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam setiap kehidupan kita, tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari minta kepada Tuhan, buka mata hati kami Bapa, celikan supaya kami melihat di tengah-tengah dunia ini masih ada tangan Tuhan yang kuat. Kita punya Allah yang selalu menyertai. Ada air yang deras yang seolah-olah ingin menghanyutkan kita, api yang begitu panas yang seolah-olah mau membakar kehidupan kita. Tapi kita harus bisa melihat seperti yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Dia Bapa yang selalu menyertai kita. Apa yang Saul tidak lihat, Daud melihat. Sama dengan
kehidupan kita. Mari kita mau lihat apa yang orang tidak lihat, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, tapi kita tahu, kita melihat, kita mengalami, dan kita merasakan itu. Ada kuasa, ada satu power yang kuat dalam setiap hidup kita. Dia yang menjaga, dia yang memagari. Sebab itu hanya miliki percaya kepada hidup kita. Bukan lagi apa yang kita lihat, tapi karena percaya. Sama-sama katakan, mari angkat hatimu, angkat tangan. Di saat kami tak berdaya Tuhan, oh, ya Tuhan, sungguh kami melihat, Allah bekerja bagi kami. Engkau buat sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mencari Engkau, Roh-Mu bekerja atas kami. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami tidak hanya melihat dengan mata kami, open the eyes of my heart Lord. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Sujud menyembah kepadamu. Sama-sama kita mau katakan, di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, ada kuasa yang sempurna. Buka mata rohani, Ketika ku lihat, percaya, ada kuasa. mujizat itu nyata. Hanya percaya, Kekuatan, bukan karena kekuatan, Roh-Mu ya tapi ada satu roh Tuhan yang tidak terlihat. ketika ku berdoa, Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. ada mujizat. Ketika kita berdoa, Di saat ku malaikat tak Allah berdaya, berkemah. kuasa-Mu Di yang saat kita sempurna. berdoa, Ketika Tuhan ku memagari, percaya, menjaga. mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Oh, nyata. ketika ku tak berdaya, Aku tak berdaya, kami melihat kuasa-Mu yang sempurna. ada kuasa Tuhan sempurna. Ketika ku percaya, Kami melihat mujizat itu nyata. ada mujizat. Bukan karena kekuatan, Bukan karena kami, namun Roh-Mu tapi karena yang anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika ku nyata. percaya, Ketika ku percaya, ketika ku ketika berdoa, ku berdoa, kami melihat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu, kami melihat tangan Tuhan, melihat kebesaran-Mu, kami melihat Tuhan sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Bapa, apa yang Kau firmankan, jadilah seperti apa yang Bapa mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan melihat dulu acara di sepanjang minggu ini. Ya, hari Minggu depan tanggal 1. Nah, ini mungkin dengan iman ya, melihat ke depan ya. Tidak ada lagi perubahan. Saudara, ibadah sudah mulai di gereja pagi jam 6:30, yang kedua jam 10, dan sorenya jam 4. Ini ada perjamuan kudus ya. Dan anak-anak sekolah minggu masih di YouTube channel dulu. Pelayan kasih dan konsumsi untuk minggu ini di tanggal 1 itu Ibu Ikim, Ibu Lian Sandi, dan Ibu Hendrawati. Selamat ulang tahun bagi mereka yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. 25 Juli Bapak Togu Pasaribu, 26 Juli Ibu Emi, 27 Juli Bapak Hengki Simanjutak, 28 Juli Bapak Edi Nababan, 29 Juli Ibu Neliana, 29 Juli Ripka Sihombing, 31 Juli
Auri Stella Situmorang. Ya, ini mungkin pengumuman. Jadi minggu depan tanggal 1 kita berdoa supaya kita sudah beribadah di gereja. Di awal bulan kita ada perjamuan kudus ya di tempat ini. Itu pengumuman, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Tetap semangat melewati banyak hal. Jadilah kuat dengan Tuhan. Tetap salam sehat untuk kita semua sampai kita jumpa kembali di dalam rumah Tuhan next di hari-hari depan, minggu depan ya. Tuhan berkati, kita akan tutup ibadah kita. Satu pujian kita menaikkan untuk bangsa kita. Yesus adalah Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Amin Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Berikan hatimu untuk bangsa, layak disembah kita oleh cinta negeri ini. suku bangsa. Makasih Tuhan, Dengan darah-Mu Engkau Kau tebus telah kami, tebus dosa. Engkau tebus bangsa kami. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, Tuh melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa untuk Ku bangsa kami. berdoa Indonesia, Amin. penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami mengarahkan tangan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Tuhan, besar anugerah-Mu atas setiap kehidupan mereka masing-masing. Selalu Tuhan beri kekuatan, beri sukacita, damai sejahtera, kelimpahan Tuhan, kekayaan sorga yang dunia tidak bisa berikan. Allah beri untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan bangsa kami, Amin. pulihkan negeri kami, Amin. ampuni bangsa kami. Amin. Belas kasihan Tuhan Ya ada atas negeri kami, karena negeri kami pun sudah ditebus Amin. oleh darah-Mu, sehingga Indonesia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dipulihkan, disembuhkan, ditolong, dijagai oleh Tuhan atas bangsa kami. Amin. Bapa, berkat-Mu ada atas setiap jemaat-jemaat-Mu dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, apapun pergumulan, persoalan di dalam rumah tanggamu, Yesus menjadi solusi dan jawaban dalam setiap pergumulan hidupmu. Jika engkau ada yang sakit hari ini, dimanapun engkau berada, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir atas hidupmu. Yang lemah sudah dikuatkan, yang tawar hati sudah diberi kelegaan. Apapun persoalan pergumulan, Yesus jaminan dalam hidup ini. Diberkatilah engkau dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, keluar masukmu, langkahmu, jalan-jalanmu, dimanapun engkau pergi dan engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Kami melihat apa yang dunia tidak melihat, bahwa Allah menyediakan berkat kelimpahan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebab itu terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kekayaan sorgawi melimpah atas setiap hidupmu. Roh Kudus memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan di dalam Yesus, tidak pernah mengecewakan.
Kasih setia Tuhan selalu baru atas setiap kehidupan kami. Ini doa kami pada hari ini. Semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kami mengalami selalu keajaiban demi keajaiban di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami bersyukur, ini doa kami. Kami terima berkat-Mu pada hari ini, berkat yang baru. Berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, ada penghiburan dari Tuhan. Menghadapi apapun juga tetap kuat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.